Even dia punya uang banyak sekarang mah. Ya. Yang kemarin aja yang habis korupsi puluhan miliar gitu ya. Salah satu mantan menteri agama, kalian lihat sendiri. Itu kan sempat pulang ya, sempat pulang, tapi apa? Karena kekuatan netizen, ya makanya dia bisa balik lagi. Dan KPK di situ minta maaf sama masyarakat. Ini pula yang harus kalian kawal sampai kasus ini ya, kasus mafia skincare ini selesai. Buat ini selalu viral guys. Ya, kenapa saya selalu berbicara seperti ini? Agar supaya kasus ini terus didengar sama yang di atas. Agar kasus ini bisa terus viral. Tidak berhenti sampai di kemarin itu ya, vonis Mahkamah Agung ya. Karena sejatinya perjalanan Nikita Mirzani yang sesungguhnya ini baru dimulai guys. Ya, baru dimulai di peninjauan kembali. Viralkan ini, viralkan illegal access. Ya, kalau kalian masih mau melihat keadilan ada di bumi Indonesia ini. Seperti itu guys. Ya, saya bacakan lagi nih. Siti Asmara awalnya mimpi, akhirnya jadi kenyataan ya Master. Iya. Awalnya seperti itu. Ya kan mereka menganggap kita yang di sini ini sedang berimajinasi. Kalian mendengarkan imajinasi saya, kalian mendengarkan ilusi saya. Yang pada akhirnya apa semua jadi kenyataan tuh yang saya omongin 2025 nih sekarang kenyataan. Banyak berita yang sudah masuk. Nah, itu saya baru bangunin saya itu. Iya. Dina Huna Epa, saya selalu Master. Ya amin Dina Huna Epa. Valentino Lim amin tuh. Ken Wibowo amin Bang Master. FS masuk amin. Masuk itu dia. Ini dari kasusnya Miss Gossip aja nih bisa keseret-seret ini nanti. Karena kan di dalam satu VT yang sudah beredar ya antara Miss Gossip kemudian ada Yolo, ada Galih ya, di situ kan dia dipancing itu sebenarnya. Dipancing. Dan dia masuk jebakan tuh di situ. Akhirnya apa? Dia bersuara. Siapa yang nyuruh dia? Siapa yang mendukung dia? Siapa yang melindungi dia di situ? Siapa guys? Itu udah banyak fitting yang beredar. Dia mau ngeles lagi nggak bisa. Akhirnya dia bongkar semua tuh. Di dalam satu kesempatan juga ya, di dalam satu komal juga ya, dia saling serang kan antara duta Intel tuh, duta Intel dan dia tuh saling serang tuh. Itu udah masuk ke dalam ramalan saya ya. Beberapa waktu yang lalu mereka akan saling serang gitu. Sebenarnya buat Doktif kasusnya nanti saya akan bacakan komentar kalian ya. Kasusnya Miss Gossip ini nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi ada sesuatu hal yang lebih penting. Ya, sesuatu hal yang lebih penting di mana Miss Gossip ini pasti akan bersuara, pasti akan berkicau, pasti akan menyebut nama yang lain. Ini yang diharapkan. Dan sekarang sudah mulai kejadiannya. Semua sudah mulai terungkap, semua sudah mulai terbaca, semua sudah mulai melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang rusuh sesungguhnya di balik kasus-kasus yang sekarang ini beredar. Ya, siapa sesungguhnya ya Ratu Huru Hara yang sesungguhnya ya. Ya itu udah bukan mimpi lagi karena sudah disebutkan sama Miss Gossip ya. Nah, itu udah masuk ke dalam dunia nyata. Apa yang menjadi mimpi kita bersama. Gitu ya. Biar enggak ini ya, biar enggak boring guys. Beras utung, Doktif mukanya kok bopeng. Nah, ini nih. Ya. Ini salah satu buzzer yang masuk ke dalam dunia mimpi kita gitu. Yang kepanasan gitu ya, mendengarkan mimpi-mimpi kita. Ya. Ini kan kata mereka ini kan kita sedang bermimpi, berimajinasi. Ya. Kenapa mereka mesti marah gitu? Nah, biasanya kalau buzzer-buzzer yang masuk ini ya sudah selayaknya kita mainin di sini guys. Kita lihat ntar dia berapa lama ada di garis peredaran bumi ini. Ya, biasanya nggak lama tuh. Biasanya nggak lama. Dina Huna Epa, ya Allah amin, ya Allah amin. Iya amin, semakin banyak yang mengaminkan gitu. Semakin cepat itu kejadian. Ya. Bro, COD Shopee makin banyak ya kok. COD Shopee apa tuh? Iya, banyak yang dijemput gitu. Ya, dari pengiriman paket gitu ya. Paket ini mah kita ngomongin paket ini ya. Mau lihat nggak nih guys? Istri saya di samping gitu dengar ada COD Shopee gitu, dia langsung mana gitu. Ini kita bukan ngomongin tentang COD Shopee gitu ya. Ya. Jadi COD Shopee yang lain gitu dijemput gitu sama paketannya ya kan. Dina Epa, tapi SS lagi umroh Master, lagi berdoa depan Ka'bah minta pertolongan Allah. Emang dia kata Allah kagak niat kelakuan dia.
dan emang dia pikir gitu ya, di depan sana ya, di tempat yang suci buat umat Islam, apakah Allah itu akan mendengar doa dia? Ya, Allah itu pasti mendengar doa dia sebenarnya. Tapi kan ada di beberapa orang ini butuh keadilan gitu ya, butuh keadilan. Yang didengar bukan doa dia doang, tapi yang didengar adalah doa orang yang terzolimi. Nah, dia berdoa di depan Ka'bah, seraya dia meminta tolong gitu. Pada akhirnya apa? Dipercepatlah karma yang akan turun kepada dia. Ada satu cerita ya, ada satu cerita. Pada saat itu ya, ada tetangga saya gitu. Dia mau pergi haji, guys. Dia mau pergi haji. Ya. Itu di bandara, dia cuma ngomong begini ya, karena dia makan, ada satu makanan yang diberikan kepada dia. Dia makan itu makanan. Tapi dalam hatinya itu terbesit apa? Kok makanannya nggak enak? Nggak terucap, hanya dalam hati. Lalu dia berangkatlah haji. Ya, berangkat haji sampai di sana apa? Semua makanan itu pahit, guys. Nggak enak. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi ya, bahkan makanan kesukaan dia pun itu terasa pahit di sana. Terasa pahit. Sampai akhirnya dia nggak ada yang bisa dimakan dan akhirnya dia dirawat ketika sedang menjalankan ibadah haji. Nah, namun ajaibnya apa? Ajaibnya adalah ketika ada waktu-waktu yang wajib yang harus dilaksanakan oleh para haji gitu ya, yang berhaji ke sana gitu. Nah, dia tiba-tiba sehat. Nah, setelah kewajiban-kewajiban yang wajib itu dilaksanakan, dia kembali sakit lagi dan dirawat, diinfus, guys. Ini cerita benar ya, saya nggak berbohong ya. Kalau berbohong, waduh, saya dosanya besar sekali gitu. Nah, ini aja yang berkata di dalam hati, makanan ini kok nggak enak. Sampai di sana aja langsung dapat apa? Dapat teguran langsung. Teguran langsung. Sama siapa? Sama Tuhan gitu ya. Apalagi yang ini gitu. Yang berniat untuk apa? Yang berniat untuk agar supaya kalau ada pemanggilan gitu, dia ini bisa ada alasan gitu ya. Ini mimpi saya ya buat dia ini. Yang saya lihat dari penerawangan mimpi saya gitu. Apabila nanti ada panggilan lagi, dia bisa bercerita tuh. Bercerita apa? Nggak bisa pulang tuh, lagi ada perang di sini. Jadi beberapa bandara tuh ditutup. Jadi nggak bisa memenuhi panggilan Empok Lela. Itu sebenarnya niatan dia, bukan niat ibadah, bukan. Ya. Selain itu niatnya yang kemudian ini ya, yang saya lihat dari mimpi saya, dia ini ingin mengambil simpati dari masyarakat ya. Wah, ternyata dia alim banget gitu. Sekarang ini lagi zaman-zamannya ya, zaman-zamannya apa? Agama dijadikan suatu kamuflase gitu. Ya, agama dijadikan suatu kamuflase. Ya, buat Bajara nggak usah marah gitu. Ini kan hanya mimpi saya gitu. Ya, salah sendiri kalian masuk ke dalam mimpi kita bersama gitu. Orang-orang yang sefrekuensi dengan saya gitu, yang saat ini sedang bermimpi, siapa suruh masuk? Ya dengerin aja, kepanasan sendiri, silakan gitu. Sekarang banyak sekali ya oknum-oknum yang menggunakan agama untuk apa? Untuk menarik simpati masyarakat, guys. Banyak sekarang kan ya oknum-oknum agama yang ditangkap karena apa? Karena misalkan kasus perselingkuhan dan lain sebagainya, itu banyak di berita sekarang gitu. Karena apa? Sekarang bukan zamannya lagi untuk menutupi itu semua dengan atribut agama, dengan pakaian agama, dengan ucapan yang mengandung unsur agama. Karena apa? 2026 adalah tahunnya punishment. Orang-orang yang seperti ini akan terbongkar dengan sendirinya melalui apa? Melalui sifat dan karakternya. Nggak harus percaya dengan ucapan saya. Ya, ini saya bacakan lagi gitu ya, dinahuna epa. Amin, semoga ya mereka masuk semua ya, semoga semesta mewujudkan Mr. Best. Moga masuk kampus selamanya ya. Nanti dia mah kalau saya lihat ntar terakhir dia. Kasusnya DRO aja nggak jalan ini. Karena memang belum saatnya guys ya, belum saatnya. Tapi ketika namanya dia disebut-sebut lagi ya, ini baru akan menjadi suatu berita yang sangat viral, yang kemudian ada pressure kepada pemerintah juga di sini. Ini bisa menjadi suatu pintu gerbang untuk masuk ke dalam kasus yang lebih besar lagi, saya lihat. Sebenarnya ini baru jenderal-jenderal aja yang ditangkap. Jenderalnya itu begitu guys ya. Apalagi yang paling atas itu. Ya, kotak Pandora itu akan dibuka sama Doktif gitu ya, Mr. Best Cafe. Beres utung karena mata lu yang lihat mereka terlihat bopeng padahal cantik banget ya.
Kita sedang tidak membicarakan ini ya, wajah. Karena apa? Wajah itu kan memang masing-masing orang. Yang terpenting adalah apa? Orang ini bermanfaat nggak buat orang lain. Orang ini di setiap ucapannya juga bermanfaat nggak untuk kesehatan masyarakat juga. Daripada orang-orang yang berlaga so suci gitu ya, berlaga so suci alim gitu kan, dia pindah agama, seakan-akan dia pindah agama gitu, tapi kelakuannya ya kalian bisa lihat sendiri lah, sampai dia bisa ditahan itu kan berarti ada sesuatu hal yang merugikan masyarakat. Ya, ada kabar lagi nih guys ya, ada kabar terbaru ya. Ini saya lihat di salah satu video yang beredar, kasus yang di daerah Sumatera, kasusnya Doktif itu sudah SP3. Doktif tinggal menunggu apa? Doktif tinggal menunggu surat guys, surat dari pihak yang berwajib. Itu sudah SP3. Berarti apa? Berarti tidak ada bukti yang kuat untuk apa? Untuk bisa menggeret Doktif ke meja persidangan. Itu yang di Sumatera, tahu kan? Salah satu dokter juga itu lawannya. SP3 guys. Ini info terbaru, SP3 guys. Selamat malam juga Luis. Buat kalian yang belum dibacakan komennya, tulis lagi aja ya. Ini seru guys, malam ini seru. Kasus Doktif yang di daerah Sumatera, yang mana di situ kita ketahui bersama FS ikut bermain di dalamnya, yang mendorong seorang dokter untuk melaporkan Doktif di sana. Kasusnya SP3. Katanya apa? Kalau bisa Doktif terlepas dari gugatan itu, dari dakwaan itu, dia akan apa? Kata Doktif ini ya, ini kata Doktif, dia akan mencium kakinya Doktif, apa menjilat kakinya Doktif gitu. Apa dia mengakui gitu. Berani nggak dia sekarang? Itu udah SP3 itu, tinggal nunggu suratnya keluar. Ya, berani nggak itu dia? Apa yang dia ucapkan dia lakukan itu. Ya, paling nanti framingnya oh, apaan, mana buktinya? Nggak ada tuh SP3 dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Pastinya apabila surat itu sudah diterima oleh Doktif, dia akan menunjukkan surat itu. Itu saya lihat ketika Doktif live bersama dengan salah satu lawyer ya, lawyer siapa yang namanya itu ya, Agustinus apa siapa ya itu ya. Ya, sujud ke Doktif katanya, nanti kita lihat dia bakalan sujud nggak. Fans kita siapa yang SP3? Doktif SP3 atas laporan yang di Sumatera itu. Itu sudah ada di salah satu channel YouTube ya, Doktif live bersama salah satu pengacara. Jadi Doktif ini mengatakan bahwa kasusnya yang di Sumatera itu sudah SP3. Jadi tinggal menunggu apa? Menunggu surat dari pihak berwajib, SP3-nya itu diberikan ke Doktif. Mantap kan guys? Ih, mantap. Nanti kita lihat dia melakukan apa yang diucapkan gitu. Kalau misalkan dia nggak mau melakukan apa yang diucapkan, berarti apa? Dia pembohong besar. Dah, cap itu akan jelas terpampang nyata itu. Ya, mimpi saya jadi kenyataan lagi, ya kan? Kan saya bilang ya di beberapa kesempatan live saya sebelumnya. Jadi kenyataan lagi. Saya mulai lagi baca ya, saya scroll lagi ke atas nih. Dari mana nih ya? Arum betul Master, semangat 45, semangat 45 kita ya. Indonesia besok lawan Bulgaria nih. Timnas Indonesia lawan Bulgaria nih besok nih. Seru nih ya. Grass Utung, tapi kalau Doktif meras brand owner puluhan miliar, gimana ceritanya si Bopeng? Diterima nggak? Ya, ini nih framing-framing seperti ini yang mereka lancarkan guys ya. Framing-framing ini dari para buzzer gitu. Padahal yang mendekati itu si RG itu sama suaminya. Sama seperti mendekati Nikita Mirzani pada waktu itu. Ya. Ya. Sama seperti Nikita Mirzani. Tapi apa? Doktif tidak mengambil uang itu. Kemudian framingnya dirubah sekarang. Doktif memeras gitu ya, 20 miliar gitu. Kecil 20 miliar itu DRL kata Doktif itu sudah mau memberikan 50 miliar tapi nggak diterima juga itu. Itu pemeras. Dia nggak ngambil uang apa-apa tuh. Ada buktinya dia memeras. Ada. ada diambil itu. Kamu yang mimpi ya. Kita ada di alam mimpi ini sekarang, tapi kamu mimpi sendiri gitu. Ya, mimpi sendirian di tengah mimpi kebersamaan ini gitu. Aduh. Dina Huna Epa. Ayo netizen, kerahkan jiwa detektif kalian, bantu Aminiki. Pastinya nanti akan terbongkar itu. Ya. Ini kan framing-framing usang, framing-framing layu gitu, framing-framing klasik
yang sudah nggak kena gitu. Karena pada kenyataannya Doktif nggak ngambil apa-apa, meras dari sisi apa, nggak ada. Doktif udah memberikan tangannya itu terbuka untuk dilaporkan ke SPKT. Itu SPKT buka 24 jam. Bahkan Doktif menantang lawyernya RG tuh yang katanya mau melaporkan Doktif. Berani nggak? Yang perihal apa? Perihal membuka produk yang indikasinya itu cuman air tuh. Ya ternyata di situ memakai apalah itu saya kurang paham, tapi Doktif sudah ada bukti validnya itu. Ya tinggal dilaporkan itu kalau memang nggak benar. Katanya kan mau melaporkan. Masa takut? Itu laporkan dong. Ya, laporkan dong. Biar nanti Doktif melaporkan balik gitu. Tentang apa undang-undang kesehatan dan yang lain sebagainya tuh. Ending-endingnya apa? Ntar ada indikasi lagi di buntutnya itu kayak DRL. DRL itu kan ada indikasi di buntutnya itu. Adanya indikasi TPPU di situ. Coba berani nggak itu? Yang katanya memeras itu. Benar nggak ucapannya Doktif? Kan katanya Doktif itu pembohong besar gitu, pemeras gitu. Ya coba itu dibuktikan dong. Katanya itu kan hasil lab di mana itu? Di lab di Cina yang dari Doktif itu ya. Katanya atas siapa itu? Atas inisiatif seseorang di situ ya. Coba buktikan di pengadilan itu semua gitu. Kita lihat gitu pertempuran ini akan sampai endingnya di mana. Dan saya lihat ending-endingnya ada perintilan ini ntar di belakang. Kalau sampai RG melaporkan, Doktif melaporkan balik, ada perintilan di belakang. Malah ini akan membuka suatu kebobrokan yang luar biasa di situ. Ini mimpi saya. Dari yang saya lihat ya, sesuai dengan apa yang saya lihat. Dan saya lihat memang pakai baju orange gitu. Ada COD Shopee gitu. Oh nggak boleh ya? Sebut-sebut aplikasi lain ya? Ayo udah kita pakai orange aja dah ya. Ya, pingin kali teh Niki langsung keluar, habis itu maju sama Doktif pasti seru. Lebih seru begini, lebih seru Doktif dulu yang jalan maju. Ya. Nah itu pada udah kena satu-satu, Niki baru hajar lagi. Ya di situ keseruannya, di situ sebenarnya guys. Jadi kayak karma yang tidak ada hentinya saat bergabung. Nah seperti hujan meteor. Istri saya sekarang Dina Huna Epa, bener Master, semoga Master sehat selalu, tapi tetap hati-hati Master, nanti diserang buzzer nggak apa-apa. Kalau buzzer kemari ya selayaknya kita mainin guys. Ya kayak tadi tuh. Ya udah, berarti udah positif dah. Daftar nyonya karena tersangka kasus lain, ntar kena itu. Mr. Best Cafe ada 9 indigo papan atas ini dan support Nikmir Group, pasti mereka tahu real story ya. Pasti setiap praktisi yang memang mendukung Nikita Mirzani itu pasti sudah melihat ada hal-hal yang memang dipaksakan dan mengada-ngada gitu. Karena ya yang pastinya tanpa bayaran yang mereka lihat guys. Iya. Gitu Mr. Best Cafe. Nah, ya. Nah, ada satu orang praktisi yang dulu sempat dibantu sama Nikmir padahal, tapi sekarang menyerang Nikmir. Ya, kalian sudah tahu lah siapa itu. Situ itu dia ramalan saya. Dia bilang kan RG akan penjara gitu ya. RG akan pokoknya bahagia, bisnisnya semakin meningkat dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa sekarang guys. Ya ada ramalan saya itu di feed postingan. Silahkan kalian bisa scroll ke bawah ya. Bidang nafkah dari 2025 sampai sekarang 2026 selalu terwujud, amin. Semoga semesta semakin mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama gitu. Dina Huna Epa, nah gimana Duta Maka saya nggak mau masuk Komal, kenapa? Mereka semua ya, tidak semua, ada beberapa orang yang hanya memikirkan mendingan begini saya interaksi sama kalian gitu. Dapur nyonya, iya bener banget Miss Gosong balik kucing, iya balik kucing. Mr. Best, Miss Gosong jadi tumbal grup RG HSFS karena Miss Gosong haus cuan buat makanan ya. Sebenarnya FS ini sedang menurunkan rate dan levelnya itu guys. Itu sudah saya posting di feed postingan saya tuh. Juta mimpinya Koko semua benar. Ya kalau benar ya alhamdulillah gitu ya. Karena kan kalau misalkan sudah ada beritanya berarti mimpi saya sudah masuk ke dalam dunia nyata guys. Ya, dunia nyata.
Jadi kan kalau untuk buzzer-buzzer ini kan bilang ya apa yang saya ucapkan masih mimpi. Berarti kan kalau dia marah di situ guys, kalau dia marah mendengarkan celotehan saya, ucapan saya, berarti apa yang saya ucapkan benar semua. Makanya mereka kepanasan, marah, nyuruh buzzer pada masuk. Ya itu. Ya, emang buzzer itu lagi pada lucu-lucunya gitu kan. Habis lebaran butuh uang, jadinya ya udahlah ngetik lah. Sekali ngetik goceng ya kan. Tadi aja baru berapa tuh? 10.000. Buzzer masuk kok, iya kan, sama iya master. Wih iyain aja master biar mereka seneng, iya biar mereka seneng. Ntar nggak lama juga menghilang dari garis peredaran. Bisa gitu kalau cuma satu orang. Kemarin ada 3 orang nggak lama keluar. Udah melambaikan tangan ke kamera. Aduh nggak kuat di live-nya Master Blackjet. Dina Eva bisa aja master, lucu juga ya master, iya. Terima kasih Lia Putra. COD Orange, iya bentar lagi dah tuh. Ada paket yang nganterin gitu ya, surat panggilan gitu. Paketnya ya paket gitu kan. Nyari siapa ya gitu ya, nyari ini, ada nggak bu di rumah, ada, coba saya ini ada surat ini bu gitu. Pas dibaca aduh deg-degan, dia langsung deg-deg gitu ya, statusnya itu naik lagi gitu di surat panggilan itu. Pas dia baca waduh bahaya nih gitu kan. Sedangkan dia nggak punya bukti yang valid, makin kusut dia, makin pusing. Sama tuh kayak Miss Gosip tuh, dia bakal menyeret banyak nama ya. Dia kan dapat info dari APTR itu kalau nggak salah, di dalam Komal itu. Itu pasti diseret namanya. Sekarang ini lagi nggak bisa tenang hidupnya. Terus postingan yang bisa mencerat lagi nih. Orang kata doktif begini guys, ya, kata doktif nih begini nih. Nah kasus ini sudah naik, nanti ada laporan lagi. Ya, kasus ini kan 4 tahun plus 9 bulan kalau nggak salah. Nanti setelah ini ada lagi laporan lagi tuh buat Miss Gosip guys. Beda lagi tuh. Sampai nanti mencapai 10 tahun. Nah coba. Dia dikasih 20 juta doang, apakah seimbang dengan 2? Lu belum dimakan aja sama dia. Ntar ending-endingnya lu dimakan juga nih sama dia. Karena apa? Dia pasti udah punya nih rahasia-rahasia penting yang bisa makan suatu saat nih. Pada saat itulah dia adalah Miss Gosip. Nah itu. Ya, saya mulai bacakan lagi nih sambil saya mengomentari komentar kalian gitu. Jadi biar kita dua arah komunikasinya. Jangan saya doang. Chan Sandi, tapi saya lihat VT Master, saya jadi ikuti lagi berita-berita Niki dan berharap sama mimpi itu jadi nyata. Iya betul, Yo Chan. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah membuat berita Nikita Mirzani ini menjadi viral. Ingat satu konten dari Rika Diah Pitaloka, Justice for Viral. Oh iya, viral for justice. Guys, viral for justice. Jadi viral itu untuk menemukan suatu keadilan. Jangan sampai kendor ini, karena ya Pamungkas ini sekarang nih Nikita Mirzani, ya Pamungkasnya sekarang guys, jangan sampai kendor nih. Mantan Menteri Agama aja bisa dimasukin lagi ke dalam sel gara-gara masyarakat membuat itu menjadi viral guys. Jangan sampai kendor, pesan saya ya. Kalau kalian masih ingin melihat mimpi kita bersama itu ketika saya bermimpi itu, saya melihat ya Nikita Mirzani ini keluar sambil melambaikan tangannya, sambil tersenyum, lalu anak-anak ini datang kepada dia dan memeluk dia. Ini mimpi yang saya lihat. Dan mimpi yang saya lihat juga ketika Nikita Mirzani ini keluar dari situ. Ya Nikita Mirzani tersenyum bahagia, kenapa? Musuh-musuhnya ini sudah pakai baju orange. Musuhnya ini sudah pakai baju orange. Musuhnya ini sudah pakai baju orange. Nenggak hujan meteor tuh karma yang jatuhnya kayak begitu. Luis, selamat malam juga Luis, ketinggalan saya. Enggak, ini baru berapa menit ya? 30 menit kayaknya mah. Fans Nikita siapa yang SP3? Doktif SP3 itu. Ya, ini mah udah saya bacakan ya. Cila, semangat Bang Master, suarakan kebenaran hukum di Konoha ini. Iya semangat. User istri DRL ya. Nanti kita lihat. Selamat malam juga Wina, selamat bergabung Wina.
Ya Chan, indah sekali mimpinya Master dan saya aminkan 1000 juta kali. Iya, 1000 juta kali. Saya tahu siapa yang dimaksud Master. Diem-diem aja, ini rahasia kita. Ntar kalau misalkan kedengeran sama mereka, ntar kepanasan lagi. Padahal ini cuma mimpi guys. Mimpi yang nantinya bisa menjadi suatu kenyataan di kemudian hari. Makanya mereka kepanasan. Bener Master Live, tunggu aja. Iya, tinggal tunggu aja kita. Ya, tinggal tunggu aja. Sejatinya suatu ramalan itu ya belum akan terjadi ketika memang belum saatnya terjadi gitu. Nah, seorang praktisi atau paranormal itu melihat ke depan. Sama seperti ramalan saya tentang bencana alam yang baru saja terjadi kemarin. Ya, bukannya saya mendoakan, bukan. Sejatinya apa yang saya ucapkan ini menjadi suatu kewaspadaan, kehati-hatian. Agar supaya apa? Agar supaya kalian bisa terhindar dari suatu permasalahan di kemudian hari. Saya bersifat adil, bersikap adil. Saya juga pernah ya memberikan saran secara langsung di live saya di TikTok ini. Mereka yang berniat jahat kepada Nikita Mirzani ini segera untuk bertobat ke 2025. Sampai pada akhirnya saya melihat pintu yang tadinya terbuka, masih terbuka, ini sudah tertutup total. Itu di tahun 2025 saya naikkan lagi itu di feed postingan saya guys. Ya. Dan sekarang kejadian 2026. Ketika pintu itu sudah tertutup, maka yang akan terjadi adalah karma-karma itu akan turun seperti hujan meteor yang kalian bisa saksikan sekarang ini. Itu dia poinnya. Sri Anggreni, selamat malam juga. Irmawati Zainal, sekarang kicut ada surat panggilan tuh kan. Dari kemarin 2 kali panggilan mangkir sih. Bilangnya kagak ada, datang ke rumah. Bulan April ada kejutan nih. Kejutan ya, April Mop berarti. Dari Doktif akan memberikan April Mop kepada lawan-lawannya nih. Ya. April Mop itu tanggal berapa itu? Tanggal 10-an ya. Ada ntar nih April Mop dari Doktif buat mereka yang bikin apa? Yang membuat mereka ini spot jantung, dak-dikduk jeder. Ya. Sri Anggreni, halo Erna Sunenti. Nah ini tali kasih nih, ketemu di live-nya saya ini kayaknya. Irmawati, Miss Gosong sama FS sama-sama ular ya, ular apa itu masing-masing itu. Sri nge-lag Master gimana sekarang, masih nge-lag gak nih? Ini kondisi lagi hujan guys ya. Kemarin ada yang bilang tuh katanya ya, ini kan udah masuk musim kemarau. Dia lagi ketakutan itu. Makanya kan dia sering masuk ke komal-komal mau menjelaskan ya duduk perkara sebenarnya gitu ya. Duduk perkara yang sebenarnya. Pas masuk komal malah dia pelintat-pelintut. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang harusnya dia keep dia keluarkan di situ. Lebih baik untuk menghadapi kasus ini, saran saya buat Miss Gosip, hentikan bikin VT, hentikan masuk-masuk ke dalam komal, hentikan live yang membahas perihal kasus ini. Kenapa? Semakin kamu bersuara, nanti kamu akan semakin membuka tabir misteri itu. Semakin kamu mau menjelaskan gitu, saya nggak bersalah, yang bersalah itu adalah Doktif, bla 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 bla. Semakin masyarakat akan melihat kesalahan kamu yang besar itu ada di mana. Saran saya diem, mendingan nunggu kasus ini naik. Ya. Semakin lama kamu semakin banyak kamu berkicau, maka akan semakin terbongkar siapa-siapa saja yang ikut bermain di dalam kasusmu itu. Hayans, SP3 artinya apa? Dicabut laporannya itu, nggak ini ya, nggak, buktinya nggak kuat, lemah, jadi nggak bisa dimasukkan ke meja persidangan. Tolong dikoreksi jika saya salah. Intinya adalah itu penghentian kasus, ya, penghentian surat perintah penghentian penyidikan kalau nggak salah. Tolong dikoreksi jika saya salah. Berarti dengan kata lain apa? Bebas dong Doktif dari dakwaan karena tidak terbukti. Ini Doktif lagi nungguin nih suratnya ntar guys. Adia Alfandra Store, malam juga Mbak Bunda Novaldi. Udah datang belum Master bujurnya? Udah satu di atas itu, tapi udah menghilang dari peredaran. cuman kuat 2 kali komen doang. Abis itu dia menghilang. Udah kayak jin gitu, udah kayak jalangkung. Terima kasih Erna Sunenti sudah share live ini ya. Irmawati, ada panggilan untuk abu-abu, bener ya Master? Ya kalau misalkan nggak benar, nggak mungkin untuk illegal akses itu sudah naik sidiknya. Berarti kan ada pemangkiran juga ya, terindikasi ada mangkir pas pemanggilan pertama. Nah si FS juga gitu tuh, ntar tiba-tiba naik aja itu kasusnya. Kan katanya kemarin kan nggak ada surat panggilan tuh, tapi Doktif bilang kan sudah ada surat panggilan 2 kali guys, tapi dia kan mangkir tuh. Ntar tinggal nunggu aja nih, dia naik sidik juga nih kasusnya. Makanya saya bilang ntar ada nih
di bulan April mop dari Doktif. Walah gitu kan. Gitu guys. Mari kita lanjut lagi. Ledio malam juga, Ledio. Bahagia sekali saya hari ini. Bahagia sekali. Kenapa? Nanti kalian lihat lah ya. Kebahagiaan ini nanti kalian akan merasakan juga gitu. Apa yang saya lihat malam ini nanti akan kalian lihat secara nyata guys. Ya. Salah satunya yaitu SP3 dari Doktif guys ya. Paling mereka memframing mana bohong itu Doktif, bohong itu Doktif itu pembohong dan bla 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 bla. Kalau memang ada SP3 mana surat SP3-nya, tunggu aja. Tunggu aja ntar dikasih lihat sama Doktif SP3 yang kasus di Sumatera sama salah satu dokter tuh di sono yang laki-laki tuh yang Justip atau apa itu. Itu udah dinaikin itu VT-nya yang tentang dia membahas tentang Justip itu. Ya itu dia. Fisri aman master siap, anak hoho malam juga hoho. Heria mau aku pencet anakku, nggak apa-apa, anaknya berarti terpancing juga untuk memencet handphone. Waria Niki bisa bebas nggak? Masih bisa bebas, ada peninjauan kembali itu ya. Waria, yola Miss Gosong tambah banyak fitnah ke Doktif, nggak apa-apa, semakin dia berkicau, semakin banyak nanti laporan yang masuk buat dia. Tenang aja, kata Doktif terus bisa sampai 10 tahun gitu. Ntar yang itu udah naik nih ya, udah naik statusnya, ntar ada lagi laporan. Nah laporan yang ini naik, nanti ada lagi laporan sampai 10 tahun. 20 juta buat 10 tahun tuh. Nangis-nangis itu nanti, ini yang saya lihat di mimpi saya. Nangis-nangis itu dia mau minta maaf tapi udah nggak ada kata maaf. Semakin dia berkicau maka semakin banyak nanti dia masuknya. Iya, mendingan diem. Ya udah terima aja kalau emang salah. Udah tahu buktinya nggak valid masih aja. Kena lu. APTR aja udah dilaporin itu sama Doktif. Makanya kenapa APTR itu menyerang Doktif gila-gilaan gitu. Katanya kan framing dia kan Doktif itu takut sama dia. Lah kalau misalkan takut nggak mungkin dilaporin itu sama Doktif. Coba dah tanya sama Doktif. Kalau Doktif itu lagi live, coba tanya. Bener nggak APTR itu udah dilaporkan gitu? Tuh ada di feed postingan saya tuh ada guys. Nawi Wariah akan keluar. Iya, Evisri Anggreni Amin Master iya. Mistina April tinggal hitung jari aja Master iya. Karena kan tanggal 29, besok 30. Selasa 31. Nah, udah masuk April mob tuh, bulan April, Rebo berarti. Nawi, kapan sidang PK Niki Master? Nah, nanti nih kalau sidang PK Niki ya nunggu bukti baru, jadi harus sabar memang. Nah, buat kalian yang ingin berkonsultasi bisa ambil sesi private konsultasi 30 menit dan 60 menit, tapi itu bermahar guys. Kalian bebas untuk bertanya selama waktu masih ada, silakan kalian bisa inbox saya. Seperti itu ya penjelasan saya perihal permasalahan ini. Buat kalian yang mau berkomentar silakan ditulis aja di kolom komentar tentunya ya. Tuh udah nggak ada kan buzzernya udah hilang. Cuman kuat 2 kali komen di sini. Rata-rata begitu. Terakhir itu cuman berapa ya? 30.000, berarti 6 kali komen doang tuh guys. Dia yang masuk, dia yang kepanasan, dia yang hilang udah kayak jin. Iya. Nah, Master tapi pasti menang di PK Niki ya. Mudah-mudahan kita doakan ya apa yang saya mimpikan, apa yang saya lihat gitu. Ini bisa menjadi suatu kenyataan nanti. Makanya kan mereka ini ketar-ketir guys, ketar-ketir. Ketakutan Niki itu cepat bebas. Mereka tidak memprediksi bahwasannya apa? Memprediksi bahwasannya vonis Niki ini 6 tahun plus 3 bulan. Kalau misalkan nggak bayar denda yang 1 miliar ya, saran saya ngapain bayar denda 1 miliar? Nggak usah bayar denda 1 miliar, mending 1 miliar ini disedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin, ke pembangunan masjid ataupun tempat ibadah. Mending disedekahkan daripada harus bayar. Ya, itu mending begitu. Ya. Dan akhirnya apa? Keluar juga tuh Niki nanti. Ketika keluar ya udah mereka nggak akan tenang hidupnya, nggak akan tenang, nggak pernah tenang. Jujun Saputra, waalaikumsalam. Batam hadir, selamat bergabung kata Batam. Bunda ini RG bakal masuk ya bang. Saya melihatnya sih pakai baju orange ini. Ya anggap aja saya halu. Sampai nanti beritanya ada ya. Jangan marah, ini kan saya cuma mimpi doang saya lihat.
Kalau misalkan marah berarti benar dong apa yang saya ucapkan, takut dong situ. Simple. Ya. Jadi kalau kalau misalkan marah gitu ya, berarti apa yang saya ucapkan selama ini benar dong. Mereka langsung tek di hati gitu. Aduh, mimpinya master nih. Bahaya nih kalau master udah bermimpi melihat sesuatu gitu. Ya, orang yang kemarin-kemarin aja kejadian gitu ya, tiba-tiba ada di beritanya yang kita anggap ini kekuatannya super tower gitu, ibaratnya DRL gitu ya, kebal hukum. Pas master lihat masuk, bener loh dia masuk gitu. Tek langsung gitu. Deg 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 gitu. Makanya ayo cepet sono buruan masuk ke live-nya master gitu ya. Master tuh lagi live tuh, acak-acak aja live-nya gitu ya. Pas masuk cuma 2 kali komen, kabur. Nggak kuat ya kan. Ntar laporan lagi ke dia ya kan. Aduh saya nggak kuat di live-nya master. Kenapa emang? Lah master kagak bisa, emosinya nggak kepancing itu. Malah sih dimainin di situ. Saya nggak kuat saya panas sendiri akhirnya gitu. Saya mau berendam, panasnya mau saya rendam ke dalam batu es, air batu es. Simple guys, that simple. Ya. That simple. Kalau mereka marah dengan ucapan saya, berarti apa yang saya ucapkan itu fakta, berarti mereka rasakan apa yang saya ucapkan gitu ya. Kalau enggak ya abaikan aja, orang kita lagi bermimpi bersama. Ya, kemarin aja saya bikin itu tuh, saya bikin gambar ya, bener. Udah masuk gitu ya, pakai kemejanya sama pula apa yang saya tampilin di poster gitu, anggap aja parengan gitu. Bahasa Betawinya parengan. Tapi kan itu bisa membuat spot jantung mereka gitu ya. Bener juga nih apa yang dikatakan master gitu. Kok jadi kenyataan gitu. Kita nih nggak memprediksi dia bisa masuk, kok bisa masuk ya. Akhirnya apa? Timbul rasa kekecewaan gitu ya, timbul dari rasa kekecewaan. Kok yang sekarang sudah tertangkap gitu ya, timbul kekecewaan, kok dia nggak bisa melindungi gua gitu. Berarti dia cuma omong besar doang bisa melindungi seseorang tuh. Akhirnya dia dihempaskan gitu ya. Terus dari yang sono tuh si ular juga akhirnya apa, dihempaskan juga. Kan dia bilang, apaan orang dari dulu nggak pernah bestian, kok nggak pernah, katanya nggak pernah bestian, kok bikin konten bertiga mulu tuh. Ya ada konten dia bertiga noh, katanya nggak pernah bestian, tapi kenyataannya bikin konten bertiga. Musuhan tuh, lagi pada musuhan bikin konten, mesra amat musuhan. Jujun lagi nunggu FS baju, pakai baju orange. Iya Shopee lala. Jangan, nggak boleh kita menyebutkan aplikasi lain, ntar bisa turun lagi ini yang nonton. orange Persija. Iya Persija. Nah, tenang, cuman mimpi nih. Iya tenang, cuman mimpi doang nih. Jangan diambil hati, nggak usah panas, dosa. Ya. Bangunin saya kalau mimpi itu udah ada di berita. Ya, baru tuh kita bangun bersama-sama. Selamatan dan tuh potong deh tuh ya ayam cemani ya kan. Terus burung gagak disate sama gagak gitu. Kita bawa ke hutan tuh yang area-area Kalimantan. Kita gelar di situ kan sate gagak sama ayam cemani panggang gitu ya. Kali-kali aja bisa sugih. Yang pertama Miss Gosip kalau Niki keluar yang dia menghina ibu ya Niki. Sebenarnya kan FS itu sudah dilaporkan juga sama Niki kalau nggak salah ya. Cuman kan ini prosesnya nggak tahu sampai di mana ini. Tunggu aja dia keluar, pasti akan ditanyakan itu prosesnya sampai mana. FS seri tapi Raman HG si RG nggak akan masuk Oren Master, kita lihat aja bersama ya. Ya, kalau saya kan cuma mimpi doang nih Evi ya. Kalau dia kan mau ramal gitu ya, gitu ya matanya tuh. Tapi kalau saya mimpi saya sih melihat pakai baju orange tuh, bisa sepaket itu pakai baju orange tuh. Ya, karena apa, dia tuh lagi pusing guys. Nikita Mirzani pasti akan mengajukan PK. Nah kalau mengajukan PK itu bagaimana caranya ini bisa menjegal, akhirnya apa, keluar duit lagi banyak kan. Itu baru satu. Kalau sampai Noktif ini dilaporkan sama dia perihal kasus yang itu tuh ya, yang air itu, masker air, ini juga pasti dia menyiapkan dana yang besar ya. Itu 2 kasus berarti ya, 2 kasus. Nah kalau Doktif dilaporkan berarti nanti akan ada laporan balik dari Doktif 3 kasus. 3 kasus tuh udah ya, PK, laporan dia, laporan balik Doktif 3 kasus. Nah tambah lagi yang illegal access nih
ya, illegal access. Dia pasti berusaha untuk apa? Untuk menjegal ini agar supaya tidak naik ke meja persidangan. Karena apa? Karena apabila naik ke meja persidangan, ya, ini bisa membahayakan. Nikita Mirzani bisa bebas 4 kasus. Coba itu guys, berapa banyak yang akan dia keluarkan. Sedangkan kalian bisa lihat sendiri untuk bisnisnya, kalian cek dah pemasukannya gitu. 4 kasus yang harus dia sediakan, uang yang begitu besar. Di persidangan umum biasa aja dia kan menggugat perdata ya kalau nggak salah ke Nikita ya, berapa miliar itu kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi jika saya salah. Berarti kan otomatis dari situ kita bisa lihat kerugian dia itu sebenarnya berapa di situ. Ya kalau nggak mau dibaca jangan laporin itu, kalau dilaporkan itu bisa kebaca. Ya makanya ya, ini cuma mimpi doang ini mah. Di mimpi ini kita baca seperti itu gitu, lo nggak usah kepanasan apa sih omongin. Dari 4 kasus itu aja udah berapa tuh duit yang bakal keluar ini, udah di otak saya ini udah muter-muter ini. Bisa ratusan miliar nih yang harus dia sediakan gitu. Saya udah bilang ya, bisnisnya itu udah nggak bisa menyelamatkan dia dari tahun 2025 itu saya bilang. Saya bilang kan mending nyari bisnis yang lain, udah cabut dari skincare gitu. Karena percuma gitu, mau bagaimana ya percuma. Tuh ya episode namanya Evis Rangger ini, mereka temenan satu geng. Judin Saputra, Master apakah backingan yang dibalik RG bakal kena juga Master? Nanti kita akan melihat ya peperangan ini. Saya sih menunggunya Doktif sama RG guys ya. Doktif sama RG ya. Level RG itu di sini nih. Doktif ini di sini nih. Paham nggak maksud saya? Ini mah cuma mimpi saya lihat di mimpi itu begini. Jomplang nih. Ya. Nah, RG ini masih di bawah DRL. Nah, ini DRL, ini RG. Nah, ini Doktif. Ya, nih pakai ini aja dah. Tuh. Doktif, DRL, RG. Nah, FS di sini nih. Nih nggak kelihatan dia dari layar. Iya, backingannya udah nggak kelihatan dari layar nih. Ini yang saya lihat ini. Ya, FS udah menghilang dari radar. Sebenarnya ya. Devi Nurchan, Kakak Niki bisa bebas nggak Master? Bisa masih. Ujang nafas kepanasan, iya tuh. Udah berapa lama Niki ditahan ya? Ada 1 tahun kayaknya, ada. Makanya kan Niki tuh harusnya dapat remisi pas Lebaran, harusnya. Itu aja udah mengurangi masa hukuman, ya kan? Gimana nggak pusing balanya? Buzzer dihadapin dengan santai pasti kesel sendiri. Iya, langsung kabur, menghilang dari garis peredaran bumi. Jangan lupa buat kalian baru ikut live saya, di follow guys ya. Karena apa? Live saya akan saling berkesinambungan tuh dari yang dulu tahun 2025 sampai entar ke depan, sampai kelar nih kasus. Karena saya nggak akan berhenti untuk bersuara. Ya, ada yang bilang saya buzzer, ya udah iyain aja. Padahal ada tuh di feed postingan saya, belum saya naikin, ntar saya naikin. Doktif di situ minta maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Ya emang nggak ngasih apa-apa, nggak apa-apa sih mah. Kan saya nggak ngarepin itu guys. Yang saya harapin kebenaran, keadilan ini terbuka lebar, terang benderang. Orang-orang yang dizolimi di situ bisa bebas. Mereka yang menzolimi bisa gantian masuk tuh. Udah itu doang, saya mah udah seneng, udah bahagia. Iya. Iya, selamat bergabung Ius. Jujun Saputra, kalau Bopeng emang ada nyusahin lu? Nggak ada. Malah mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu, ya kan? Lupa dia Master kalau bestian. Itu dia. Paling cantik Mas, alhamdulillah. Rumah saya udah laku, alhamdulillah, berkah selalu, tambah rezekinya. Jangan lupa itu duit panas juga kalau jual rumah. Jadi harus benar-benar dilihat guys. Ya kalau misalkan penjualan rumah, penjualan tanah, ini harus segera dilakukan suatu langkah-langkah gitu untuk mendinginkan uang itu. Kalau nggak habis ntar nggak jelas. Biasanya begitu. Ya, semoga berkah. Alin Dewiena, selamat bergabung Dewiena. Evisri, wow. Ara Amdi, selamat bergabung. Kami lihat kick. Duit mereka meteran Master, semeter-meteran duitnya gitu ya. Kalau ada 4-5 kasus mah ya jebol juga duitnya. Dari 4-5 kasus ini pasti akan ada yang nyelos gitu. Entah 3, entah 2 gitu, entah semuanya nyelos malah. Iya kan? Oke Master, iya. Bagaimana dengan hak Master? Ending dia mah udah di ending gitu ya. Udah mau happy ending nih. Buat kita yang bermimpi nih udah mau happy ending, baru dia itu. Halo Rahma, selamat bergabung Rahma.
Jejun Saputra. Nih, pas mengeremahan rengginang Master, iya. Dulu kan dia berkata bahwasanya dia itu ada di paling level atas gitu. Sekarang udah hilang dari garis peredaran bumi juga itu. Nggak usah marah. Ini kan cuma mimpi. Kita lihatnya di mimpi nih. Yang saya lihat di mimpi itu dia udah hilang dari garis peredaran bumi gitu. Ya. Doktif itu under top guys, under top nih, paling atas dia. DRL, RG ya. Terus dari RG SS. Nah, kalau FS tuh udah hilang. Makanya dia kan sekarang yang bisa dia lakukan adalah memajukan Miss Gossip gitu, memajukan gitu, yang sebenarnya nilainya adalah 0 di mata para bos-bos besar gitu. Nggak direken itu Miss Gossip guys, beneran. Di mata bos-bos itu tuh nggak direken gitu, receh gitu. Oh sekarang kasusnya yang dimainkan itu kasus-kasus receh yang nggak penting gitu. Kalau kemarin kan masih bisa ngejogrogin RG gitu ya, untuk bermain, untuk membalaskan suatu dendam gitu ibaratnya kepada Nikita Mirzani. Dia masih berhasil tuh. Nah sekarang udah dihempaskan itu, udah hilang dari garis peredaran. Akhirnya dia mau melindungi Miss Gossip yang sebenarnya nilainya itu 0 gitu, nggak ada di mata para bos-bos besar tuh, nggak ada nilainya gitu. Apalagi kalau misalkan Miss Gossip nanti kalah gitu, kalah telak gitu dari dakwaannya Doktif gitu, makin udah hilang. Dipanggil juga udah nggak bisa, udah panggil pakai menyan, panggil pakai apa buhur, udah nggak bisa. Nggak usah marah, ini cuma mimpi doang. Kalau marah berarti benar dong apa yang saya ngomongin ini. Iya. Kita lihat nih, kalau dia marah ya, terus nyuruh buzzernya masuk, berarti benar apa yang saya ngomongin nih. Ya, diem aja, jangan sampai dia dengar. Ntar kalau dia dengar kepanasan. Ya. Mistina kalau FS level berapa Master? Ya levelnya udah hilang dari garis peredaran bumi. Sekarang levelnya banyak yang menarik diri dari circle-nya dia. Jadi dia ini udah nggak dianggap sekarang mah. Ya, apalagi dia yang dijogrogin sekarang Miss Gossip ya. Nggak ada nilainya 0 ini. Di mata para bos-bos tuh 0, nggak ada nilainya, nggak ada. Nggak ada. Dan dia nggak akan bisa pernah mengalahkan Doktif. Ya, kasus yang di Sumatera aja bisa SP3 tuh Doktif. Kalah lagi aja dia. Levelnya udah kelihatan. Kalau udah SP3 levelnya kelihatan. Yang sekarang diganggu-ganggukan sama dia apa? Doktif itu dibilangnya Markus ya. Markus nunjuk Markus. Aduh. Ya biasa gitu, kalau udah kalah level mah udah gitu dah. Ya. Nah saya bilang gitu, ada satu VT yang dia mengakui bahwa dia Markus. Ada satu VT itu yang beredar. Kalau nggak salah saya repost tuh. Ada di repostan saya tuh. Di salah satu komal gitu. Dia mengakui itu. Ya udah gitu, anggap aja ini mimpi saya. Gestra RG kenapa nggak masuk? Masuk itu ntar. Kalau sekarang masih masuk rumah. Ya, kalau sekarang masih masuk rumah dia. Tapi ntar rumahnya beda. Saya lihat ini mah. Ya, beda saya lihat. Evi, kasihan juga Miss Gossip jadi tumbal mereka semua ya Master. Nggak kasihan saya mah. Beneran dah. Ya, kenapa saya nggak kasihan? Emang mulutnya sih begitu. Hatinya juga udah jelek dari awal. Itu yang saya lihat ya. Makanya kan sudah dari awal, dari tahun 2025 saya kan udah baca karakter dan sifatnya seperti apa gitu. Dia dihadirkan di situ untuk jadi seorang penyusup doang. Ngacak-ngacak pendukung Nikita Mirzani, itu udah saya naikin tuh di feed postingan saya tuh. Makanya ya sekarang mah ya saya seneng aja ngeliat dia bermasalah gitu. Ya. Elina FS sudah jadi tersangka kasus pengeroyokan Dina Olivia yang itu akan pakai baju orange, enggak Master. Nah ini kan beritanya kan terindikasi masih belum benar ya, belum terkonfirmasi gitu ya. Makanya saya nggak mau membahas perihal ini gitu. Kita bahas mimpi kita yang lain untuk dia pakai baju orange gitu ya. FS masuk nggak Master? Masuk gitu. Ntar ya. Ya. Makanya kan dia tantrum mulu itu sekarang ya, tantrum mulu. Janganlah pakai orang lain untuk melawan musuhmu gitu. Kalau memang kamu punya power, kamu punya super power gitu, janganlah memakai orang lain, selalu memakai orang lain untuk apa? Untuk memuaskan hasrat dan nafsumu gitu. Cobalah sekali-kali kamu berperang sendiri gitu. Jadi jenderal lapangan tengah gitu, kayak Kapten Tsubasa. Ya, yang memimpin gitu di depan. Jangan dari belakang didorong-dorong orang suruh maju. Jangan.
Kalau memang punya super power, majulah sendiri. Ya, head to head sama Doktif tuh. Coba kita lihat nih. Ya. Kalau misalkan kayak sekarang gitu, Miss Gosip yang didorong gitu ya, sampai dia jatuh-jatuh, terseok-seok gitu ibaratnya. Nggak ada nilainya di mata para bos-bos itu, nggak ada. Kecuali dia yang maju sendiri menghadapi Doktif ya. Dia melaporkan Doktif, head to head sama Doktif gitu ya. Laporan dia naik, kemudian ada vonis untuk Doktif dari laporan dia, nilai plus. Itu juga baru setengah di mata bos. Untuk mengembalikan kepercayaannya begitu, tapi itu baru setengah kepercayaannya. Kredibilitasnya tuh udah jatuh. Udah jatuh ke titik nadir. Saya lihat mah nggak boleh malah ya, nggak boleh malah. Jangan malah, ini kan mimpi doang kita lihat ya. Kosong masuk nggak? Masuk itu 1.000.000% saya lihat masuk itu. Nangis-nangis ntar dia. Dipikirnya cuma satu laporan itu doang. Sekarang aja dia udah beribet mulu tuh kalau masuk Komal. Dia berusaha untuk menggeret nama-nama yang lain di Komal-Komal tuh. Coba dah lihat itu. Ada di channel-channel YouTube itu udah naik kok. Dari situ aja kita bisa melihat gitu ya. Apa yang harusnya dia keep tapi dia buka. Itu ya. Salahnya FS tuh ngedorong-dorong dia itu salah itu di situ. Kenapa? Dia akan bersuara secara merdu seperti burung apa tuh yang paling mahal, kakatua ya. Burung kakatua, dia akan bersuara gitu ya. Burung kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua gigi tinggal 2, sepasang biji tua ada di jendela. Lagunya siapa itu? Warkop DKI ya. Dapur Nyonya. Kenapa rumah FS jauh lebih bagus dari bos-bosnya? Yakin itu rumah dia? Dapur Nyonya. Yakin memang itu rumah dia? Ini saya bertanya ya. Saya bertanya-tanya. Yakin itu rumah dia? Apakah itu cuma buat konten doang? Apakah pernah dia menunjukkan sertifikat rumahnya? Yakin itu rumah dia? Ya. Gexdria pengen banget pengen banget lihat masuk juga The Real Mafia Skincare. tracking aja ya, mereka ini yang bermasalah ini bikin produknya di mana. Coba lihat histori kan itu ada tuh ya, histori jejak digital mereka ini yang bermasalah buat produknya di mana ya. MD aja sudah bersaksi di persidangan Nikita Mirzani. Dia menyebutkan produknya ini dibuat di mana. Nanti ada lagi yang nyebutin ini ntar. Nanti produknya dibuat di mana. Ntar. Sabar. Masih panjang perjalanan dramanya ini. Ya. Nok nggak sabar, kejutan bulan April mop. Dapur Nyonya berarti bener dong yang diomongin Doktif. Kalau itu rumah orang yang disuruh nempatin. Nggak tahu itu saya. Makanya saya tanya kan, apakah yakin itu rumah dia? Santi Cika, Assalamualaikum Kak, mau nanya. Saya ada rencana mau buka usaha kecil-kecilan. Nah, kalau mau konsultasi private, silakan bisa inbox saya, itu ada 30 menit dan 60 menit. Kamu bebas bertanya permasalahan kamu sampai waktu habis. Tapi itu bermahar ya, kalian bisa inbox saya. Seperti itu ya, Santi Cika. Ini ketawa kita bukan ketawa ngejek loh, enggak. Ketawa kita ini ketawa bahagia gitu. Karena apa yang kita lihat akan menjadi kenyataan. Iya, Santi Cika, silakan ya kalau mau silakan inbox ya. Buat kalian juga yang lain kalau mau private konsultasi kalian bisa inbox saya 30 menit 60 menit tapi itu bermahar ya. Ketawa santai ya Mas. Iya, ketawa santai kita ya kan. Sampai pada kagak kuat itu buzzer, pada ngilang. Kalau serius-serius ntar kayak kemarin tuh. Siapa tuh? Luis tuh. Masih ingat saya. Saya lagi ngomong tiba-tiba tidur katanya. Kayak didongengin gitu. Makanya saya cepetin dah jadwal live saya lah. Biar jangan sampai tidur gitu ya. Kita selingin dengan apa? Kelakar-kelakar gitu ya. Biar kalian enggak ngantuk. Buat kalian yang belum follow silakan di follow akun TikTok official Master Belajar dan juga kalian share live ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Ada lagi enggak nih? Kayak kita udah kebanyakan ketawa gitu ya malam ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian mimpi indah di malam.
Ya, mendengarkan suara saya gitu ya. Mimpi indah kita bersama, kita gabungkan frekuensi gitu. Ntar malam kita ketemu lagi di mimpi selanjutnya gitu. Dubai hadir Tini Rosmiati, selamat bergabung Dubai. Gimana Dubai kabarnya nih? Masih ada rudal Iran kagak tuh di Dubai? Sama penerbangan tuh sudah normal atau masih ada pembatasan? Amin, mimpi indah kalau FS jemput COD-an. Ya, ntar juga datang paket itu ke rumah nganterin surat. Ya, tang paket bisa COD gitu. Siapa tuh gitu. Aman normal ya, alhamdulillah Tini Rosmiati. Semoga terus aman ya, semoga kita berdoa bersama bahwasanya Donald Bebek cepat pindah alam. Karena biang masalah ini nih dia nih sebenarnya ya. Donald Bebek ini biang masalah, guys. Udah tua bukannya tobat gitu ya, malah ngacak-ngacak negara lain gitu. Nah, pernyonya dari dulu gedek banget liat FS. Iya kan, yang huru hara itu dia, ya kan, yang huru hara itu dia. Banyak yang menunggu kabar itu, iya banyak kan. Dari 90 mata memandang gitu, belum lagi yang di luar gitu, spy tipis-tipis gitu. Banyak juga itu, ya kan. Rina Rizal, semalam kita bermimpi, malam ini kita berandai-andai. Go Master, iya, dari mimpi kita berandai lalu menjadi nyata, itu kan indah banget itu. Ya, indah buat kita semua gitu, tapi momok mimpi buruk buat mereka semua yang di sana gitu. Atau huru hara tapi pakai tangan orang lain jadi bonekanya, iya, mau-maunya gitu disuruh sama dia gitu. Mau-maunya gitu, ya lu bakal gue lindungin ya. Akhirnya habis banyak dah tuh. Habis banyak, hasilnya nggak sesuai dengan keinginan tuh. Nggak ada 2/3 loh itu. Vonis Nikita Mirzani nggak ada 2/3 dari tuntutan. Apa nggak kecewa di situ? Apa nggak sedih di situ? Udah keluar duit banyak, tapi hasilnya nggak memuaskan. Ini kita tinggal nunggu aja RG ini menghempaskan dia. Mana kalian masih bisa lihat konten bareng dia itu berdua? Ada nggak konten bareng dia? Kalau ada ntar saya tolong dikirimin gitu ya, yang terbaru. Tapi ada nggak konten bareng dia itu RG sama FS sekarang gitu, senyum-senyum bersama gitu? Kayaknya nggak ada dah. Pas bulan puasa ada nggak itu konten bersama gitu? Kayaknya dia ke tempat apa, yatim piatu tuh sama siapa itu, si Ica bukan? Kayaknya sama dia doang tuh berdua, ada harga di situ nggak ada kayaknya. Ada apa nih? Ada apa nih? Coba kalian netizen ya, spy gitu ya. Coba kalian masuk ke dunia nyata dulu gitu ya. Apa ada nggak konten bareng dia selama setelah vonis itu disahkan gitu ya? Ambillah selang sebulan 2 bulan setelah vonis gitu. Vonis kan baru ya, sebulan dah. Sebulan ada nggak dari situ konten bareng dia? Iya. Dapur nyonya curiga juga sama si Ica, kok duitnya banyak banget. Ya, nanti kita lihat aja bersama ya bagaimana kelanjutannya, apakah akan menyeret banyak nama. Kalau saya lihat sih menyeret banyak nama ini. Ya. Itu jangan pakai tangan orang lain mulu dah. Ya, cobalah pakai tangan sendiri gitu. Ya. Jadi kan udah jelas-jelas gitu ya kan. Kan katanya dia paling sebel sama orang yang membuli orang gitu. Ya. Ini kuncinya nih, saya kasih lihat nih ya. Dia kan paling sebel kalau orang itu membuli entah itu anaknya, entah itu dia gitu. Dia kan paling sebel gitu ya. Sampai siapa itu yang membuli anaknya itu akhirnya di penjara, itu siapa itu? Yang sekarang itu di penjara. Itu kan kasus apa itu? Membuli atau apa itu? Yang sama FS itu dilaporkan itu. Ini kan Doktif membuli juga ibarat kata dalam hal ini ya. Dalam hal ini dalam tanda kutip. Ya sebenarnya si Doktif mah cuman ngelempar doang gitu, ngelempar apa yang dia ucapkan gitu. Kok nggak dilapori sih? Takut ya. Cuman bisa keluar-keluar doang tantrumnya. Itu kan udah jelas-jelas gitu ya. Katanya saya membela pembuli gitu ya. Saya melindungi orang lain dari pembuli. Lah ini dia sendiri ini. Ada laporan nggak ini ke Doktif? Takut ya. Aduh. Yoke kan. Takut ya. Master kok ketawanya kayak si Yoke. Waduh, jangan saya kesurupan ini nih korinnya dia ini. Asik. Ya harusnya kan begitu ya. Waduh, karena ini udah mau ini nih guys ya. Ini udah sejam nih. Ya, ini udah sejam nih.